أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله فالق الحب والنوى خالق العبد وما نوى المطلع على باطن الضمير وما حوى المرشد على من ضل وغوى جاعل الملائكة رسلا. الحمد لله أحمده سبحانه على صرف الهم والجوى حمدا من أناب وارعوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيما نصر وطبى. أشهد أن نبينا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجنبنا ما يضرنا في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu muslimin muslimat, solihin solihat, jamaah Masjid Al-Alimun yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan pada malam yang syahdu ini melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memperkenankan kita hadir di tempat ini, Allah yang melunakkan hati kita untuk menerima nasihat, Allah yang mencondongkan pikiran dan rasa kita untuk dapat condong hati kita ke dalam ketaatan-ketaatan, sehingga malam ini Allah takdirkan kita, Allah ridhoi dan Allah mudahkan kita semuanya menghadiri majelis ilmu yang semoga dalamnya Allah curahkan rahmatnya, Allah naungkan sayap-sayap malaikatnya, Allah masukkan as-sakinah, ketenangan di dalam hati setiap orang di dalamnya, dan semoga Allah juga menyebut nama-nama kita satu persatu dengan bangga di hadapan makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Kita berdoa kepada Allah semoga ilmu yang kita bahas pada kesempatan yang mulia ini menjadi ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah, ilmu yang menuntun kita menuju surganya Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpah untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang beriman yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, para ulama sepakat bahwa nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada seorang hamba dalam kehidupan dunia adalah ketika seorang hamba dapat menjemput kematiannya dalam keadaan husnul khatimah. Ulama sepakat. Sebagaimana para ulama sepakat bahwa nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya di akhirat nanti adalah nikmat ketika seorang hamba bisa memandang wajahnya Allah di dalam surga. Jadi nikmat yang paling besar di akhirat itu memandang wajahnya Allah. Nikmat yang paling besar di dunia itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka tidak ada satupun di antara kita yang tidak ingin meninggal dalam keadaan yang baik. Meninggal, ketika kita meninggal tidak ada aib kita yang dibicarakan orang. Meninggal dalam keadaan yang muncul di permukaan hanyalah kebaikan-kebaikan yang kita ukir selama di dunia. Meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan sibuk beribadah dan taat kepada Allah, meninggal dalam keadaan hati kita benar-benar tunduk kepada Allah dan tidak berpaling dari Allah. Itulah meninggal husnul khotimah. Dan kita semuanya tentu menginginkannya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sekelumit tentang husnul khotimah. Di mana husnul khotimah ini adalah cita-cita semua orang, yang muda, yang tua, yang sehat, yang sakit, semuanya menginginkan husnul khotimah.
Nah, karena itu sebelum kita masuk dalam urusan husnul khotimah ini, akan ada beberapa pengantar yang ingin kami sampaikan, dan ini menjadi pengantar yang sangat penting dalam kehidupan ilmu kita. Yang pertama, kita harus tahu sebelumnya bahwa kematian atau ajal itu memiliki sifat. Salah satu sifat kematian adalah kematian itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal dan di mana kita akan meninggal. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah dalam surah Luqman ayat terakhir. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui kapan atau apa rezekinya besok pagi, dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di bumi mana dia meninggal, kata Allah. Sebagaimana rezeki kita ini adalah rahasia Allah, maka ajal kita, batas ajal kita atau kematian kita ini juga rahasia Allah. Tidak ada satu dokter spesialis pun yang bisa memprediksi pasiennya meninggalnya kapan. Ya, tidak ada satupun dokter spesialis pun yang bisa memprediksi orang ini meninggalnya 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Kalaupun ada perkiraan, bukan perkiraan yang pasti. Dan seringkali meleset. Bisa lebih cepat dan bisa lebih lambat. Karena memang sejatinya kematian itu rahasia Allah, sebagaimana rezeki itu rahasia Allah. Maka rezeki dan kematian ini sama-sama takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah menduga ternyata oleh-oleh batuk saya dari Mekah beberapa waktu yang lalu ini ternyata terobati dengan 1 gelas jahe. Saya tidak tahu ternyata dapat jahe. Saya tidak menduga sebelumnya. Yang ada di bayangan saya tadi itu aqua gelasan, Pak. Ternyata Pak, jahe rezeki saya. Karena memang rezeki itu rahasia Allah. Ya, kita tidak pernah tahu rezeki kita nanti. Wedangan yang ada di sana itu kita kebagian nasinya atau kebagian gorengannya. Ya. Tidak pernah tahu karena memang itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tidak pernah menduga pekerjaan kita hari ini. Ada orang yang sekolahnya sampai sarjana, jurusannya apa, kerjanya apa. Sebaliknya ada orang yang mungkin tidak sekolah, ternyata lebih sukses daripada orang yang sekolah. Semuanya ini atas rahasia Allah Subhanahu wa taala, urusan rezeki. Sebagaimana urusan rezeki itu rahasianya Allah, urusan ajal itu juga rahasianya Allah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah itu kalau sudah menentukan ajal kematian seseorang, Allah tidak menundanya barang sesaat dan Allah tidak memajukannya barang sesaat. Tapi itu menjadi rahasianya Allah. Ya. Maka ketika kita tahu bahwa kematian itu adalah rahasianya Allah, ya, maka kita juga harus tahu bahwa kematian itu memiliki sifat, kematian itu selalu datang secara tiba-tiba. Kematian tidak pernah menunggu kata siap dari kita. Kematian tidak menunggu kita bertobat. Kematian tidak menunggu kita berubah jadi baik dulu baru setelah itu kita dimatikan. Kapan saja bisa datang. Bisa sehari lagi, bisa 5 hari lagi, bisa 10 hari lagi, bisa 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun. Tidak ada yang nyangka. Berapa banyak orang yang kemudian muda, badannya sehat, walafiat. Pagi harinya masih terlihat berolahraga, siang harinya dikabarkan meninggal. Sebaliknya berapa banyak orang yang tua renta, setiap pekan harus check up ke rumah sakit, tapi ternyata usianya masih panjang 10 tahun lagi. Tidak ada yang tahu hadirin. Karena syarat kematian itu bukan sakit hadirin. Syarat kematian itu bukan tua. Kematian bisa datang kapan saja karena itu rahasia Allah. Dan kita harus mempersiapkannya. Karena datangnya tiba-tiba. Siapapun di antara manusia yang Allah ciptakan dan Allah hidupkan di atas muka buminya ini. Tidak peduli itu manusia biasa, ahlul maksiat atau ahlul ta'ah. Tidak peduli itu orang awam atau para nabi dan para rasul. Kematian itu selalu menjadi rahasia. Bahkan Nabi kita SAW adalah kekasih Allah. Tapi ketika Nabi kita meninggal, Allah pun tidak memberi kabar kepada Nabi kita tentang kapan meninggalnya. Kalau kita lihat sirah,
Bagaimana Nabi SAW melewati hari-hari akhirnya. Sebelum Nabi kita SAW wafat, disebutkan dalam sirah, dalam riwayat yang sahih, Nabi mulai sakitnya agak berat itu hari Jumat. Jumat Nabi SAW sakit, kemudian memanggil Ibunda Aisyah, istri beliau, dan berkata, wahai istriku, panggilkan ayahmu, sampaikan pesan ayahmu yang nanti jadi imam Masjid Nabawi, menggantikanku. Karena sakitku ini terlalu berat dan terlalu parah. Sampai akhirnya Ibunda Aisyah sempat menolak permintaan Rasulullah itu dan berkata, la ya Rasulullah innahu rajulun raqiq. Jangan ayahku ya Rasulullah, jangan Abu Bakar ya Rasulullah. Abu Bakar itu orang yang dikit-dikit nangis. Nanti kalau jadi imam, dikit-dikit terisak menangis, nanti jamaahnya kasihan terganggu. Kata Rasulullah, tetap dia yang akan menjadi penggantiku sebagai imam. Akhirnya Jumat, Rasulullah tidak berangkat ke masjid. Sabtu, Rasulullah tidak kelihatan di masjid. Ahad, Rasulullah sudah juga tidak kelihatan di masjid. Para sahabat begitu rindu bertemu Rasulullah SAW, yang setiap hari ketemu sama Rasulullah, 3 hari tidak ketemu hadirin. Karena Rasulullah SAW mengalami sakit. Subuh, hari Senin, Rasulullah membuka pintu rumahnya. Ketika pintu rumah Rasulullah SAW terbuka, suaranya terdengar. Semua sahabat yang sudah siap bermakmum di belakang Abu Bakar As-Siddiq untuk mengerjakan sholat subuh, melihat ke arah kiri. Ternyata Rasulullah SAW kembali hadir bersama mereka. Rasulullah sehat. Rasulullah sudah sembuh dalam hatinya para sahabat. Alhamdulillah, kita bisa melihat dan memandang wajahnya Nabi kita lagi. Kita bisa sholat berjamaah Nabi kita lagi. Akhirnya para sahabat begitu gembira dan begitu senang dengan melihat sosok yang mereka nanti-nantikan dan mereka rindukan itu kembali masuk ke Masjid Nabawi. Sampai sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada hari yang lebih berbahagia. Tidak ada hari yang lebih membahagiakan di kota Madinah ini selama kami hidup di dalamnya, kecuali hari di mana kami melihat Rasulullah SAW kembali sholat berjamaah bersama kami di waktu subuh itu. Tapi perkataannya sahabat Anas bin Malik tidak berhenti sampai situ. Sahabat Anas bin Malik melanjutkan perkataannya, tidak ada langit yang paling kelam, tidak ada mendung yang lebih gelap, tidak ada hari yang lebih menyedihkan, ya, melainkan hari di mana kami pagi harinya sholat subuh bersama Rasulullah, menjelang duhur kami mendapatkan kabar Rasulullah SAW wafat. Bahkan Nabi kita SAW tidak tahu kapan wafatnya. Karena memang kematian dan ajal itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Rahasia ditutup rapat-rapat oleh Allah ilmunya agar kita kemudian tidak tahu. Dan itulah yang menyebabkan mengapa kita ini harus berhati-hati, harus menambah ilmu kita soal kematian ini. Nah, ini yang pertama, poin pertama mengantarkan kita tentang apa yang akan kita bahas soal husnul khatimah. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami juga, bahwa kalau kita sudah tahu bahwa sifat kematian itu rahasia Allah dan selalu datang tiba-tiba tidak menunggu kata siap, kita juga harus tahu bahwa kematian itu takdir. Ranahnya ranah takdir. Tidak ada bisa campur tangan manusia untuk mengubahnya. Ya. Ketika seorang sudah dalam keadaan sakaratul maut, 1000 dokter spesialis didatangkanmu tidak bisa membantu dia kemudian bebas dari sakaratul mautnya. Karena memang kematian tidak bisa ditunda. Itu ranahnya ranah takdir. Allah sudah tentukan Fulan bin Fulan rumahnya Colomadu, meninggalnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian, pasti terjadi. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda barang sesaat, tidak bisa diajukan barang sesaat, kata Allah. Ya. Dan pasti kita merasakan kematian itu.
Kullu nafsin za'iqatul maut. Merasakan kematian setiap jiwa itu. Nah, yang harus kita ketahui bahwa para ulama sepakat ajal, kematian itu ranahnya ranah takdir. Adapun kondisi kita ketika kita meninggal itu ranahnya ranah ikhtiar. Keadaan kita ketika kita meninggal itu ranahnya ranah ikhtiar. Ranah yang kita bisa campur tangan di dalamnya. Ranah yang kita bisa berikhtiar untuk memilih keadaan meninggal kita ini keadaan yang husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal, para ulama sepakat bahwa anugerah terindah yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika hamba itu meninggal, ketika hamba itu hidup di dunia adalah ketika hamba itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Maka inilah yang kemudian menjadi pembahasan para ulama mengapa kita ini harus berusaha bagaimana tidak hanya hidup enak, tapi juga mati dalam keadaan enak. Bukan hanya hidupnya serba baik, tapi matinya juga baik. Karena setiap kita pasti menjemput kematian ini. Hari demi hari yang kita lewati, itu adalah hari demi hari yang kemudian tanpa kita sadari sejatinya kita sedang mendekat kepada kematian. Terus mendekati batas ajal kita. Mundur nih. Ya. Mendekati batas ajal kita. Ya. Maka sejatinya ulang tahun itu bukan bertambah usia, tapi berkurang usia. Karena jatahnya semakin sedikit, harus semakin baik dan semakin taat. Apalagi kemudian Allah sering menyinggung usia 40. Ya. Usia 40 itu dibahas secara mendalam oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Orang kalau sudah mencapai usia 40, tanda-tanda kematiannya mulai banyak. Mulai beruban, ya. Mulai gampang emosi. Ya. Gampang emosi kan berarti ya gampang apa? Gampang stroke. Gampang apa? Gampang putus. Ya, sarafnya, ya, sehingga kemudian dia menjadikan dia meninggal, ya, mulai penyakitan, mulai banyak hal ini, ya, banyak hal yang kemudian diingatkan oleh para ulama. Misalnya Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, barang siapa yang usianya mencapai 40 tahun, tapi kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukannya, apa kata beliau? Hendaknya dia bersiap-siap masuk neraka. Kayak gitu hadirin, peringatannya para ulama. Imam Asy-Syafi'i itu kemana-mana. Kalau beliau ketika usianya 40 tahun kemana-mana bawa tongkat. Padahal 40 tahun itu kan puncak fisik, mental, emosi, finansial seseorang kan. Lagi seger-segernya kan 40 tahun. Imam Syafi'i kemana-mana bawa tongkat. Ditanya sama para muridnya yang lebih sepuh dan lebih tua daripada Imam Syafi'i. Wahai Imam, kamu masih muda, 40 tahun. Kenapa kemana-mana bawa tongkat? Apa kata Imam Syafi'i? Tongkatku ini untuk mengingatkanku bahwa aku hanyalah musafir yang hanya mampir. Tidak punya apa-apa, tidak hidup selamanya. Jadi kita harus banyak mentafakuri bahwa suatu hari kita akan menjemput kematian. Yang harus kita pahami adalah kematian itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang takdir, sesuatu yang ranahnya Allah, tapi kondisi kita ketika kita mati itu ranahnya ranah ikhtiar. Ya. Nah, maka bagaimana caranya agar kita ini bisa meninggalnya husnul khotimah? Yang menarik hari ini muliakan Allah, para ulama dalam penjelasan mereka, dalam kitab-kitab mereka, dalam referensi-referensi yang ada, kita dapati para ulama membahas husnul khotimah itu bukan hanya soal bagaimana seseorang kemudian harus tahu ciri-ciri kematian, harus tahu kapan datangnya kematian, rahasia kematian, dan lain sebagainya, bukan hanya itu. Tapi para ulama juga detail menjelaskan, ya, ternyata orang-orang yang Allah berikan husnul khotimah itu ada tanda-tandanya. Ya. Jadi para ulama dengan firasatnya yang kuat dan dengan wawasan ilmunya yang dalam itu bisa melihat ini orang ini bakatnya husnul khotimah.
yang ini kayaknya su'ul khotimah ini. Kalau dia tidak berubah su'ul khotimah ini. Para ulama bisa melihat begitu. Dan itu ilmunya ada. Makanya ilmu ini yang harus kita fahami. Apa saja tanda-tanda husnul khotimah yang ada dalam diri seorang. Kemudian kita berusaha untuk mencari tanda-tanda ini dan meletakkannya pada diri kita. Agar apa? Agar kita mendapatkan berkah, agar kita mendapatkan anugerah husnul khotimah ini dalam kehidupan kita. Dan itu urusan ikhtiar. Harus diusahakan dia. Ya. Pilihan itu. Ya. Pilihan, bukan takdir. Itu bisa dipilih. Meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah itu bisa diusahakan. Ya. Nah ini yang kemudian ingin kita bahas sendiri. Beberapa menit ke depan, kita akan membahas apa saja tanda-tanda seorang itu ditandai husnul khotimah. Ya. Siapa yang tidak ingin hadirin? Keluarga besar Masjid Alimun ini, ya, setiap kali dikabarkan ada yang satu meninggal, meninggalnya husnul khotimah. Meninggalnya husnul khotimah. Siapa yang tidak ingin hadirin? Semuanya ingin meninggal dalam keadaan baik. Sebagaimana orang yang kita lihat beberapa akhir-akhir ini ya. Ada orang yang meninggal ketika kelelahan sibuk dalam perjalanan dakwah. Ada orang yang meninggal ketika khataman Al-Quran. Ya. Lagi membaca wa ilahukum ilahu wahid. Hadirin. Meninggal. Pas menyebutkan kalimat tauhid kan. Wa ilahukum ilahu wahid. Jaminannya jannah itu. Ada orang yang meninggal ketika sujud, kesorot CCTV. Sujud kok tidak bangkit-bangkit meninggal. Wali kota Bandung beberapa waktu yang lalu. Mau ngisi Jumatan meninggal hadir. Masya Allah. Kurang indah apa itu? Meninggal di hari terbaik, di waktu terbaik, di tempat terbaik. Di rumahnya Allah hadir. Yang kayak gitu itu sesuatu ikhtiar hadir. Ranahnya ranah ikhtiar kata para ulama. Pilihan kita tinggal mau atau enggak. Nah kemudian tanda-tanda ini disebutkan oleh para ulama. Apa saja tanda-tandanya ini akan kita bahas. Ya. Tanda-tanda yang sering disebutkan para ulama itu, ya, yang saya baca dari referensi yang coba kita telaah dan saya kumpulkan dari banyak kitab. Yang sering sekali disebutkan para ulama itu 5 hadis. 5 ini semoga selesai. Saya coba seringan mungkin untuk menjelaskannya. Yang pertama, ya, tanda husnul khotimah itu seringkali ada pada diri seseorang yang senantiasa memuliakan ilmu dan ulama. Jadi kalau kita mau menandai husnul khotimah ada dalam diri kita itu, jangan berhenti memuliakan ilmu dan ulama. Ini adatullah. Ini kebiasaannya Allah. Orang yang biasa memuliakan ilmu dan ulama, meninggalnya husnul khotimah. Berapa waktu lalu kita tahu ya, seorang aktivis dakwah, mu'allaf, Masya Allah, ya, memuliakan ilmu dan ulamanya sudah habis-habisan. Ya. Jual rumah sekian jual ini, jual itu. Masya Allah. Meninggalnya lihat, meninggalnya di sisinya para ulama. Masya Allah. Ya. Nah, makanya para ulama itu mengatakan tanda husnul khotimah yang paling sering terjadi itu adalah ya, ada pada diri seseorang yang selalu memuliakan ilmu dan ulama. Sebaliknya, orang yang suka mencibir ulama, orang yang suka membicarakan buruk ulama, orang yang suka mengolok-ngolok ulama, menfitnah, ya, menjelek-jelekkan ulama, orang yang suka menghalang-halangi majelis ilmu, suka bubarin majelis ilmu, suka tidak seneng sama majelis ilmu, gangguin majelis ilmu, matinya biasanya su'ul khotimah. Ini yang bilang bukan saya, yang bilang para ulama melalui lisan-lisan mereka. Saya ambilkan satu redaksinya. Ada seorang ulama namanya Ibnu Asakir, rahimahullahu taala. Ini ulamanya ulama, Ibnu Asakir. Di dalam perkataan beliau rahimahullah mengatakan begini. Redaksinya ini tajam sekali, dan dibahas oleh ulama-ulama setelahnya. Kalimatnya begini. I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku. Waffaqanallah wa iyyaka limardati. Semoga Allah meridhoimu dan meridhoi kami. Wa
ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih. Dan semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang takut kepadanya dan bertakwa kepada Allah. Ya, saya bacakan redaksinya persis seperti perkataan beliau di dalam kitab-kitab para ulama. Saya hafal betul ini karena penting nih hadirin. Ya, kata beliau apa? I'lam, ketahuilah. Anna luhumal ulama'i masmumatun. Sesungguhnya dagingnya para ulama itu beracun, kata beliau. Dagingnya para ulama itu beracun. Maksudnya apa Ustaz? Kok dagingnya beracun? Ya. Maksudnya beliau ingin mengatakan orang yang suka membicarakan buruk saudaranya, menggibah saudaranya, Allah ibaratkan di dalam Al-Quran, nanti buka surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah itu mengibaratkan orang yang suka gibah, suka membicarakan buruk saudaranya, suka mencibir, mengolok-olok saudaranya ketika saudaranya tidak ada di sisinya, itu seperti orang yang makan bangkai saudaranya, makan daging saudaranya. Makan daging manusia itu haram tidak? Haram, berarti membicarakan keburukan saudara muslim itu haram. Lah kalau membicarakan keburukan ulama, ahlul ilmi, ya, tidak hanya haram, tapi beracun. Beracunnya adalah berefek pada kehidupan dunianya orang ini. Ya, mesti hidupnya sengsara. Orang kalau sudah tidak senang sama ulama itu, tidak senang sama majelis ilmu. Beliau mengatakan lanjutan perkataannya, wa adatullah, kebiasaannya Allah, fi hadki astari muntaqasihim ma'lumah. Kebiasaannya Allah untuk orang yang suka mengolok-olok para ulama adalah Allah akan bongkar aib-aibnya di dunia di hadapan banyak orang. Ma'lumatun, dan ini maklum di tengah-tengah kami, kata beliau. Kalau ada orang, di zaman kami kalau ada orang yang sudah mulai nggak suka sama ulama, sudah mulai ngalang-ngalangi majelis ilmu, gitu ya, nggak suka orang kumpul-kumpul seperti ini, itu adatullah, kata Imam Ibnu Asakir, kebiasaannya Allah akan bongkar aibnya. Dan itu maklum di tengah-tengah kami, kata beliau. Itu kebiasaannya Allah, itu maklum di zaman kami dan di zaman guru-guru kami, orang yang begini ini mesti aibnya dibongkar sama Allah. Kemudian beliau menutup perkataan dengan kalimat yang sangat berbahaya. Kalimat beliau begini, waman atlaqa lisanahu fil ulama'i bisalbi. Barang siapa yang dengan mudahnya memainkan lisannya untuk membicarakan keburukan ulama, ibtalahu Allahu bimautil qalbi qabla mautih. Allah akan hukum dia dengan mematikan hatinya sebelum kematian jasadnya. Su'ul khotimah hadirin. Dimatikan hatinya dulu. Dibuat berpaling dari Allah dulu, baru setelah itu dimatikan. Su'ul khotimah. Jadi jangan sekali-kali kita nyinyir sama majelis ilmu hadirin. Tidak suka sama ahlul ilmu. Ta'zim hadirin. Ahlul ilmi itu jubirnya Allah di muka bumi. Duta-dutanya Allah di muka bumi itu ya ahlul ilmi. Para ulama. Warasatul anbiya. Para pewarisnya para nabi. Yang melanjutkan risalahnya nabi itu para ulama. Guru-guru kita ini. Jangan macam-macam sama ulama. Ya. Sudah banyak ceritanya kan. Ya. Sudah banyak ceritanya. Tidak hanya di zamannya para, di zaman kita ini kalau kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi, itu orang-orang yang semuanya mendapatkan hukuman Allah di dunia, sebelum nanti tetap mendapatkan hukuman di akhirat kalau mereka tidak bertaubat. Sebaliknya, orang yang kemudian bisa memuliakan ulama, ta'zim, khidmat sama ulama, ya, menyelesaikan urusannya para ulama, ya, membuka lebar jalan orang datang ke majelis ilmu, meringankan urusan-urusan majelis ilmu seperti ini, ada tanda husnul khotimahnya di dalam dirinya. Kalau saya boleh cerita, ada satu pengalaman ini. Pengalaman yang diceritakan oleh guru kami punya guru.
Kami punya guru, guru kami punya guru. Gurunya guru kami ini orang Suriah ini. Di Suriah itu di ibu kotanya Damaskus, ya, di Damaskus itu ada satu masjid besar namanya Jami' Damaskus. Masjid Jami' Damaskus. Di masjid itu ada ulama besarnya namanya Syekh Abdul Aziz Al-Haffar. Syekh Abdul Aziz ini gurunya guru kami dia. Syekh Abdul Aziz Al-Haffar ini namanya memang Abdul Aziz Al-Haffar. Al-Haffar itu artinya tukang gali kubur dia. Loh, kok namanya kok unik Ustaz, tukang gali kubur. Karena dulu beliau ini kerjaannya gali kubur. Sebelum jadi ulama, beliau ini profesinya gali kubur. Ada ceritanya, gimana ceritanya beliau jadi ulama. Ya, ini akan nyambung pada pembahasan kita. Jadi beliau ini satu hari ketika masih jadi tukang gali kubur, dapat pesanan gali kubur ini. Dapat pesanan karena ada yang jenazah yang mau dimakamkan. Kemudian beliau gali kuburnya dengan kawannya. Kemudian setelah digali, sore harinya jenazah datang hadir bersama rombongan. Kemudian jenazah diturunkan. Nah, tukang gali kubur itu tugasnya nggak hanya gali saja, dia memastikan bahwa jenazahnya itu betul-betul pas tempatnya di liang lahatnya. Nah, beliau turun di liang kubur itu bersama beberapa keluarganya, menerima jenazah, kemudian meletakkan di lahatnya. Pas beliau merunduk, Syekh Abdul Aziz ini bercerita, ketika saya merunduk, meletakkan jenazah pada tempatnya, tiba-tiba Allah menyingkap pandangan saya. Tiba-tiba yang ada di depan saya ini bukan kuburan, tapi taman-taman surga yang sangat indah dan luas. Dan baunya berubah. Baunya menjadi bau yang sangat wangi semerbak. Sampai akhirnya sepersekian detik kemudian Allah menyingkap lagi. Pandangan saya menjadi seperti biasa. Karena saya melihat itu dengan keadaan sadar, maka saya betul-betul tercengang. Apa yang baru saja saya lihat ini? Ini bukan cerita dongeng ini hadirin. Ini kenyataan ini. Cerita ulama ini. Apa yang baru saja saya lihat? Di dalam kuburan ada pemandangan indah sekali, baunya harum semerbak mewangi. Akhirnya Syekh Abdul Aziz ini keluar sambil bertanya-tanya, menyelesaikan pemakaman sambil bertanya-tanya, siapa nih jenazah ini? Akhirnya selesai dimakamkan, rombongan sudah mulai pulang, beliau mendekati salah seorang sanak keluarganya. Tanya, ini sebenarnya siapa? Jenazahnya siapa ini? Jawaban keluarganya, ini jenazahnya seorang ulama. Ya. Ini ulama, ini ahlul ilmi. Ya. Hari-harinya dihabiskan untuk baca buku, nulis, dihabiskan untuk ngisi taklim, sama untuk belajar kepada guru-gurunya. Ahlul ilmi. Dalam hatinya Syekh Abdul Aziz apa? Oh ya pantas kalau ahlul ilmi. Kalau ulama meninggalnya husnul khotimah pantas. Ya sudah. Saya itu pulang rombongan ini. Belum selesai ceritanya. 3 bulan kemudian ada jenazah lagi yang pesan kuburan. Ya, bukan jenazahnya yang pesan kuburan ya. Keluarganya pesan kuburan. Kemudian jenazahnya datang siang hari, dimasukkan. Syekh Abdul Aziz ini tugasnya sama, nerima, naruh. Pas naruh, kejadian yang sama 3 bulan yang lalu terjadi. Tiba-tiba pandangannya beliau disingkap. Diperlihatkan taman-taman surga yang sangat indah, luas, hijau, luar biasa. Ya. Kemudian bau yang dirasakan itu bau yang sangat wangi. Kemudian Allah singkap lagi seperti biasa. Tambah bertanya-tanya Syekh Abdullah, loh kok tak alami lagi? 2 orang yang berbeda, pengalaman yang sama. Kemudian akhirnya Syekh Abdul Aziz keluar, dalam hati beliau ini mesti juga ulama ini. Selesai dikuburkan, Syekh Abdul Aziz penasaran, Pak. Tanya kepada siapa? Tanya kepada saudaranya, ya, keluarganya. Ini jenazahnya siapa? Jenazahnya ulama kah? Ulama katanya. Bukan, ini bukan ulama. Saudara kami ini bukan ulama. Terus siapa kalau bukan ulama? Dalam hatinya bertanya-tanya. Akhirnya keluarganya jawab, kamu masih ingat enggak? Kamu dulu sudah berapa lama di sini? Kamu masih ingat enggak? 3 bulan yang lalu ada jenazah yang dikuburkan di sini.
itu adiknya orang ini. Ini kakaknya. Loh, adiknya ulama, masa kakaknya tidak ulama? Bukan, kakaknya bukan ulama. Kakaknya bahkan tidak bisa baca kitab. Kakaknya tidak pernah hadir di majelis ilmu. Loh, terus diceritakan sama Syekh Abdul Aziz. Apa yang aku alami, ya, pada orang yang pertama, aku alami pada orang yang kedua ini. Kemudian orang ini berkata, memang kakaknya bukan ulama. Tapi, kata beliau, kata keluarga ini, tapi semua aktivitas adiknya, yang nyekolahkan adiknya, yang belikan kitab adiknya, yang memudahkan urusan adiknya, kakaknya ini. Yang membiayai semuanya kakaknya. Kakaknya pengusaha. Yang support adiknya untuk belajar. Yang ngajar adiknya hanya fokus ngajar sama belajar ilmu toh. Ya, semuanya yang nyiapkan kakaknya. Rumahnya apanya yang nyiapkan kakaknya. Kemudian dalam hatinya Syekh Abdul Aziz bilang, pantas kalau orang ini juga mendapatkan apa yang didapatkan para ulama. Kenapa? Karena orang ini memuliakan ulama, memuliakan majelis ilmu. Maka semenjak itu Syekh Abdul Aziz banting setir hari ini. Pensiun dari kerjaannya gali kubur, datang ke Masjid Jami' Damaskus, berguru kepada para ulama, sampai kemudian beliau bermulazamah bertahun-tahun dengan para ulama, sampai menjadi guru besar dan ulama besar di Damaskus. Ya. Hanya lantaran apa? Lantaran beliau menyimpulkan semua orang yang berkaitan dengan ilmu dan ulama, itu pasti Allah muliakan dunia dan akhirat. Ya. Maka salah satu tanda husnul khotimah itu ya berinteraksi dengan ilmu dan ulama, khidmat sama mereka, mengadakan majelis ilmu, ya, menghormati, memuliakan mereka. Kata Rasulullah apa? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahli. Jadilah kamu seorang ulama. Kalau tidak mampu jadi ulama, jadilah muridnya ulama. Datang ke majelis ilmu. Kalau tidak mampu juga datang ke majelis ilmu, jadi muta'alim enggak mampu, jadilah pendengar ilmu, mustami'an. Sesibuk apapun kita tetap dengerin dawuhnya ulama, tetap dengerin ilmunya ulama. Ya, dan apalagi hari ini gampang kan dengarkan ilmu itu. Kalau dengarkan saja tidak kober, au muhibban, jadilah pecinta ulama, kata Rasulullah. Cinta ulama itu ya, kalau tidak bisa hadir ke majelis ilmu ya, yang nyiapkan nasi kucingnya, ya, yang nyiapkan air mineralnya, yang jereng karpetnya, yang nyiapkan tempatnya. Yang penting tetap menyokong, berkontribusi dalam urusan ilmu. Wala takun khamisan fatahli. Jangan kamu jadi orang yang kelima, niscaya kamu akan binasa, kata Rasulullah. Jadi pilihannya 4 saja. Ulama, muridnya ulama, tetap mendengarkan ulama, atau mencintai ulama. Ambil salah satunya, karena itu tanda husnul khotimah. Sudah terlalu banyak ceritanya, dan sudah terlalu banyak saksinya yang melihat orang-orang yang berkhidmat untuk ulama dan majelis ilmu, insya Allah husnul khotimah. Yang pertama. Yang kedua adalah orang yang ditandai husnul khotimah adalah orang-orang yang berusaha keras untuk berhenti dari kebiasaan buruknya. Setiap kita ini kan punya kebiasaan buruk. Yang tahu kebiasaan buruk kita ya diri kita sendiri dan Allah. Kadang-kadang pasangan kita tidak tahu kebiasaan buruk kita. Kadang-kadang anak-anak kita berusaha nutupi kebiasaan buruk kita dari anak-anak kita. Ya. Tapi tahukah kita, kebiasaan buruk itu berbahaya. Orang itu kalau punya kebiasaan buruk, kadang-kadang melakukannya tanpa dia sadari. Nah, yang mengkhawatirkan adalah ketika kita sedang nyaman melakukan kebiasaan buruk kok mati. Wah, itu ngeri sekali. Biasanya marah-marah. Pas marah-marah, dek, mati. Matinya marah-marah. Kebiasaannya bermaksiat ketika sendirian. Pas bermaksiat ketika sendirian, mati. Biasanya datang ke tempat-tempat yang haram. Pas datang ke tempat yang haram,
Su'ul khotimah hadirin. Nah, tanda husnul khotimah itu dimiliki oleh seseorang yang berusaha keras mengganti kebiasaan buruknya dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Dan para ulama itu sepakat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa kebiasaan kita sehari-hari adalah cerminan kondisi kita ketika kita mati. Makanya jangan pernah mimpi meninggal dalam keadaan mendekap mushaf. Kalau mushaf kita pribadi saja kita tidak tahu ditaruh mana sekarang. Baca Quran terakhir saja kita lupa kapan. Jangan pernah mimpi meninggal dalam keadaan sujud. Kalau jidat kita ini tidak pernah kita gunakan untuk bersujud tadi. Jangan pernah bermimpi meninggal di dalam masjid. Kalau kita ini enggan dan berat langkah kita untuk berangkat ke masjid. Jangan pernah bermimpi meninggal seperti ibu-ibu pengajian yang khataman Quran. Baca wa ilahukum ilahu wahid. Kalau kita tidak pernah khatamkan Quran. Karena kebiasaan seseorang itu adalah cerminan kondisi dia meninggal. Selalu demikian. Ya. Maka cari kebiasaan-kebiasaan baik tadi. Agar kita meninggal dalam keadaan mengerjakan kebiasaan itu. Oh, Stephen yang kemarin viral itu. Sampai beritanya berita internasional tadi. CNN, Al Jazeera beritakan semuanya. Itu meninggalnya ketika kelelahan sibuk ngurusin majelis ilmu. Kenapa? Karena kebiasaannya ngurusi majelis ilmu. Yang begitu itu memang caranya Allah menjadikan seorang itu meninggal dalam kondisi yang biasa dia lakukan. Maka yang kedua, tanda husnul khotimah itu dapat didapati pada diri seorang yang berusaha stop sama kebiasaan buruk. Maka jujur sama Allah. Jujur sama diri kita, apa kebiasaan buruk saya? Stop hadirin. Tutup pintunya. Ganti kebiasaan-kebiasaan baik. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan sibuk melakukan kebiasaan baik. Husnul khotimah hadirin. 2. 3. Orang yang ditandai husnul khotimah itu adalah orang yang selalu berusaha bersahabat dengan orang-orang soleh. Kalau ini juga harga mati nih hadirin. Ya. Jangan bersahabat kepada para ahli maksiat. Ya, bersahabat hanya dengan orang-orang soleh. Berkawan boleh dengan siapa saja, tapi bersahabat. Bersahabat itu jalis, hadirin. Teman duduk. Ya, teman duduk. Terus jadikan dia ini teman dekat kita itu harus orang soleh. Kenapa? Karena kebiasaannya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mematikan seseorang sesuai dengan siapa orang yang ada di sekelilingnya. Seringkali seperti itu. Ya. Itulah jawaban mengapa di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Al-Kahfi. Setiap Jumat kita disunahkan baca. Di dalam surat Al-Kahfi, awal-awal ada cerita tentang pemuda kahfi kan. Pemuda yang menyelamatkan keimanannya dari raja yang kafir, takut nanti jadi kafir, kemudian menyelamatkan keimanannya sembunyi di dalam gua itu ya. Ya. Dalam cerita Ashabul Kahfi itu, pemuda kahfi itu ada yang unik hadirin. Yang unik apa? Allah selalu menyebutkan anjingnya Ashabul Kahfi. Apa perannya anjing ini hadirin? Apa yang ikut menyelamatkan keimanan? Kan enggak. Tapi kenapa anjingnya Ashabul Kahfi disebut-sebut Allah terus itu dalam Al-Quran? Berkali-kali itu hadir. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Dan anjingnya tertidur di mulut gua. Apa faedahnya cerita anjing ini? Dan kita semuanya yakin dan beriman apa yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran itu mesti ada faedahnya. Tidak mungkin hanya cerita belaka kan? Tidak hanya itu saja, Allah bahkan menyebutkan sayaqulu wa yaquluna salasatun wa rabi'um kalbuhun. Ashabul Kahfi ada yang mengatakan jumlahnya 3 orang, yang keempat anjingnya. Ada yang mengatakan 5, yang keenam anjingnya. Ada yang mengatakan jumlahnya 7, yang ke-8 anjingnya. Lah ngapain anjing disebut-sebut sama Allah? Kata para ulama mengambil hikmah
dari ayat rangkaian cerita Sabul Kahfi itu, kenapa anjing ini disebut terus sama Allah? Allah ingin memberi pesan, Allah ingin memberikan satu isyarat kepada kita orang-orang beriman bahwa seburuk-buruk makhluk kalau sudah dekat sama orang-orang soleh akan dimuliakan oleh Allah. Anjing hadirin, air liurnya najis, dagingnya haram, gonggongannya ganggu orang, dekat sama orang-orang soleh, dimuliakan Allah sampai matinya. Namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran. Itu hadirin. Nah, kita ini bukan anjing gitu loh. Ya. Kalau membersamai orang-orang soleh akan dimatikan sebagaimana kondisi orang-orang soleh itu. Ya. Cerita sebaliknya, ada satu tokoh di dalam sejarah Islam namanya Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Kurang apa pamannya Rasulullah itu dalam dakwah? Support dakwah. Yang jadi backingannya Rasulullah di Mekah itu sama Abu Thalib. Ketika Rasulullah diboikot 3 tahun di si Abu Thalib itu, ya, di sekitaran rumah kelahiran Rasulullah itu 3 tahun diboikot di situ sama para sahabat. Tidak boleh ada pasokan makanan, tidak boleh ada transaksi, tidak boleh nikahkan anaknya dengan kelompoknya Muhammad nih, kelompok teroris ini, tidak boleh. Ya, pokoknya diboikot tuh hadir 3 tahun. Yang backing siapa? Abu Thalib. Kurang apa? Kalau kita ini sekarang kelasnya baru ngadakan pengajian, Abu Thalib itu jagain Rasulullah dan para sahabat. Tapi di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan apa? Kafir hadirin. Kenapa kok Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir? Padahal diminta Rasulullah, ayo pamanku bersahadat. Kenapa? Kecintaannya kepada circle-nya, pada golongannya lebih kuat daripada kecintaannya kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena siapa? Karena orang-orang yang di sekitarnya. Maka seseorang itu meninggal sesuai orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat ini penting hadirin. Yang keempat, tanda husnul khotimah itu didapati pada diri seseorang yang membiasakan 7 doa dalam keseharian. Jadi saya menemukan satu referensi yang menarik hadirin. Orang kalau membiasakan 7 doa dalam kesehariannya, insya Allah dapat husnul khotimah. 7 doa ini apa saja? Saya sebutkan. 1, doa masuk, doa sebelum dan setelah tidur. Ini jangan sampai absen hadirin. Doa sebelum tidur apa? Doa setelah tidur apa? Ya. Ini tanda husnul khotimah hadirin. Kenapa? Karena ya hidup kita antara 2 saja. Kalau tidak tidur, bangun kan. Kalau semuanya dimulai dengan doa, semoga ketika kita meninggal dalam keadaan tidur husnul khotimah. Ketika bangun husnul khotimah. 2, doa sebelum dan setelah makan. Ini juga tanda husnul khotimah nih. Sebelum makan, setelah makan, baca doa. Karena makanan itu jadi energi. Energi itu yang menggerakkan saraf dan otot kita ini. Kita beraktivitas. Kalau energinya barokah, habis dalam keadaan bekerja, beraktivitas, kok kita meninggal, sudah husnul khotimah. 3, doa sebelum beribadah dengan pasangan. Allahumma janibna syaitan. Janibi syaitan ma razaqtana itu. Ini penting. Karena apa? Kebutuhan manusia hidup itu bukan hanya urusan perut. Tapi juga bawah perut. Kalau bawah perutnya terpenuhi dengan beriring doa kepada Allah, maka semoga ketika kebutuhannya terpenuhi, jadi energi, jadi fokus, dia maksimal beraktivitas, meninggal husnul khotimah. 3. 4, doa keluar masuk kamar mandi. Kenapa doa keluar masuk kamar mandi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena hidup ini bukan hanya soal pemasukan, tapi juga soal pengeluaran. Keluarnya masuknya baik,
masuknya baik, keluarnya juga harus baik. Dan urusan kamar mandi itu urusan kebutuhan hidup. Urusan air itu kan kebutuhan hidup kan. Makanya orang dulu itu dia tinggal di mana ada air. Ya. Fir'aun itu menyombongkan dirinya dan mengatakan dirinya adalah Tuhan karena memang hidupnya di samping sungai inilah. Jadi merasa paling bisa karena punya air. Pelajarannya orang yang menyombongkan sesuatu biasanya Allah musnahkan dengan sesuatu itu. Fir'aun itu sombong karena air, matinya tenggelam di dalam air. Jadi jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh sama satu hal. Nah biasanya Allah musnahkan dengan hal tersebut. Ya, nah itu yang keempat. Yang kelima, doa keluar dan masuk rumah. Ya, keluar rumah bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Masuk rumah bismillahi walajna, bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ya kalau belum hafal doa panjangnya minimal bismillah hadir. Kenapa? Kok ini jadi tanda husnul khotimah? Karena ya kondisi kita dua saja. Kalau enggak di dalam rumah, di luar rumah. Lah kalau sudah berdoa menyertakan Allah, mohon pertolongan sama Allah, meninggal di luar rumah husnul khotimah hadir. Di dalam rumah husnul khotimah. 5. 6. Doa masuk pasar hadir. Doa masuk pasar. Ini jeli sekali, luar biasa ulama itu hadir. Kenapa kok doa masuk pasar kok apa hubungannya sama husnul khotimah? Lah karena hidup kita ini tidak bisa lepas dari pasar hadir. Sekarang di mana saja ada pasar kan? Buka HP pasar. Ya kan? Shopee, Tokopedia. Keluar rumah ada orang jual sayur. Piknik ke Tawangmangu pasar. Selo pasar. Jadi pasar semua hadirin. Ya. Jalan-jalan ke mall pasar. Pasar semua. Maka kita harus hafal doanya. Karena pasar itu tempat terburuk di atas muka bumi ya Allah. Banyak orang nipu, banyak orang bohong, banyak orang sumpah serapah, banyak orang mengurangi timbangan, banyak orang manipulasi. Ya kan? Ada transaksi riba kadang-kadang. Ada kezaliman di situ. Ya. Makanya ketika seorang masuk pasar itu diingatkan sama Rasulullah, hati-hati loh pasar. Dan kebanyakan orang masuk pasar itu hanya ingat dunia, hadir. Lupa sama Allah. Lah kalau ada orang masuk pasar, baca doa masuk pasar, berarti dia mengingat Allah saat seharusnya dia mengingat dunia. Makanya ganjarannya apa? Barang siapa yang masuk doa masuk pasar, kata Rasulullah, barang siapa yang masuk pasar dan baca doa masuk pasar, ya Allah akan tambahkan untuknya alfi hasanah, 1.000.000 kebaikan, dan Allah akan hapuskan darinya 1.000.000 kebaikan. Habis sendiri. Nambah 1.000.000 pahala, dosanya habis 1.000.000. Meninggal di dalam pasar atau pulang dari pasar, husnul khotimah enggak? Insya Allah husnul khotimah. Lah doanya ini yang harus dihafal. Doanya sebenarnya jenengan semuanya sudah hafal, cuman kadang-kadang enggak tahu bahwa ini doa masuk pasar. Doanya begini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Ditambah diselipkan 3 kalimat nih. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi la ilaha illallah yang panjang hanya di pertengahan ditambah 3 kata itu. Terutama ibu-ibu ini. Ibu-ibu kan sobonya di pasar. Shoppingnya kan di pasar kan. Ya harus hafal doa ini. Bapak-bapak juga jualannya di pasar, kerjanya di pasar. Kita ini tanpa kita sadari kita yang membuka atau membuat pasar-pasar baru dalam kehidupan kita. Jadi harus hafal doa ini hadir. Agar husnul khotimah. Yang terakhir yang ketujuh, zikir pagi dan zikir sore. Tidak boleh ditinggalkan. Karena ya kita ini kalau tidak matinya di pagi sampai sore ya dari sore ke pagi. Kalau sudah zikir semoga husnul khotimah. Zikir pagi, zikir sore banyak nanti dikaji di pertemuan yang lain. Kemudian tanda yang kelima, yang terakhir ini pas 1 jam ini. Tanda yang kelima, Bapak Ibu yang kemudian yang dimuliakan Allah,
Tanda husnul khotimah yang kelima adalah ada pada diri orang-orang yang memiliki amalan rahasia. Orang-orang yang memiliki apa? Amalan rahasia. Jadi hadirin muliakan Allah, salah satu sebab Allah benar-benar cinta kepada seorang hamba itu ketika seorang hamba punya amalan rahasia, Bapak Ibu. Kata Rasulullah, "Innallaha yuhibbul 'abda taqiyal khafi." Allah benar-benar cinta kepada seorang hamba yang bertakwa dan menyembunyikan ketakwaannya. Ya. Jadi orang-orang yang punya amalan rahasia. Amalan rahasia itu apa? Amalan yang tahu hanya diri kita dan Allah saja. Kadang-kadang istri kita tidak perlu tahu, Pak. Suami tidak perlu tahu, kadang-kadang anak-anak tidak perlu tahu. Betul-betul kita simpan rapat hanya untuk Allah. Karena amalan rahasia itu amalan yang sangat dicintai Allah. Kenapa? Karena Allah jadi spesial diri. Hanya untuk Allah tok berarti, tidak dipamerkan, tidak ditampak-tampakkan. Lah, Allah itu kalau sudah benar-benar cinta kepada seorang hamba, Allah akan jadikan akhir hidupnya husnul khotimah. Hadisnya jelas, hadis riwayat Ahmad. Innallaha idza ahabba 'abdan as-salahu. Allah kalau cinta kepada seorang hamba karena satu dan lain sebab, salah satu sebabnya tadi punya amalan rahasia, Allah akan jadikan akhir hidupnya akhir hidup yang manis, semanis madu, as-salahu. Dari kata aslun, aslun itu madu. Kemudian para sahabat tanya, "Wa ma as-salahu ya Rasulullah?" Apa maksudnya? Hidupnya manis semanis madu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ayyuwaffiqa lahu amalan shaliha hatta idza kana baina yadayhi ajal. Allah akan sibukkan dia dengan beramal solih di akhir hidupnya sampai ketika ajal sudah berhadapan dengannya. Allah matikan dia dalam keadaan sibuk beramal solih. Hatta yardo jironuhu wa man haulahu. Sampai tetangga-tetangganya ridho atas kematiannya.